Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarifah Ramadhani, mahasiswa Unpad Semarang semester 6 dari Prodi Pendidikan Matematika. Dan di sini saya akan mewawancari Bapak selaku owner dari Binawamat ini. Langsung saja mungkin perkenalkan terlebih dulu. Saya Muhammad Abdul dan saya kebetulan diamanai untuk mengelola dari bisnis Binawamat itu. Langsung saja, jenis usaha apa yang Anda jalani sekarang ini? Ya, bisnis yang saya jalani sekarang ya bisnis retail atau mungkin sama seperti bisnis kelontongan gitu, kayak gitu. Ya menyediakan berbagai macam keperluan harian ya seperti ada sabun mandi, kemudian ada jajan-jajanan, kemudian dan juga karena di sini kan di lingkup pesantren sekaligus untuk memenuhi atau ya menyiapkan atau memenuhi kebutuhan santri setiap harinya seperti itu. Kalau boleh tahu produk apa saja yang dijual di Binawamat ini? Ya seperti yang saya katakan tadi, produknya itu yang meliputi ada berupa makanan, snack, jajan-jajanan, minuman. Kemudian selain itu juga ada kebutuhan santri yang lainnya seperti kitab-kitab santri, kemudian kebutuhan administrasi santri, ya kan ini kan masuk koperasi di pesantren, jadi ya juga mencukupi kebutuhan santri sehari-harinya, masuk yang lingkupnya tadi itu. Nah, kalau menurut Bapak apa saja yang menjadi keunggulan utama dari bisnis ini dibandingkan dengan pesaing lain di pasar yang lain? Kalau keunggulannya ya sini kan di samping kebutuhan santri seperti jajan, snack dan sebagainya, di sini kita juga menyediakan merchandise atau mungkin ya merchandise yang mana itu dibuat oleh santri sendiri. Jadi hasil keterampilan dari santri itu diproduksi oleh santri, kemudian dijual di kayak umum. Syukur-syukur santri juga bisa membelinya, dan syukur-syukur juga orang-orang umum juga bisa menikmati hasil yang mereka buat, seperti kantong cuci, juga sabun mandi, sabun cuci piring, bahkan kaos juga ada produknya. Mungkin seperti itu. Nah, kalau boleh tahu merchandise-nya sendiri itu apa aja? Ya seperti tadi yang saya sebutkan tadi, ada seperti gantungan kunci, kemudian ada kaos seperti yang kaos yang saya pakai ini, itu juga hasil produk dari santri sendiri. Kemudian ada sabun cuci piring, ada aromaterapi yang kurang lebih seperti itu. Yang di sini kan juga pondoknya kan ada keterampilannya juga, dan hasil dari produk keterampilan itu dibuat kemudian dijual lagi di halayak umum. Nah, kalau apa yang membuat produk atau layanan di sini itu unik dan dinikmati oleh pelanggan? Ya uniknya ya tadi sih, kalau menurut saya ini kan bukan yang buat bukan orang lain, bukan, tapi hasil dari jerih payahnya santri sendiri. Jadi mereka belajar bagaimana membuat benda itu, produk itu, kemudian dijual, kemudian menghitung-hitungnya sendiri ya. Jadi mereka ya memproduksi sekaligus latih bagaimana agar mereka itu bisa menghasilkan uangnya atau mungkin dijual kembali itu seperti apa. Seperti itu. Kalau aset yang terpenting yang dimiliki oleh bisnis ini tuh yang dapat menjadi kekuatan dalam persaingan pasar yang lain tuh? Contohnya seperti itu. Aset yang terpenting. Aset yang terpenting apa? Mungkin kalau dari barangnya atau? Ya kalau aset-aset ya memang karena ini kan bisnis retail kelontong ya, menyiapkan atau menyediakan kebutuhan santri sehari-hari, kemudian juga selain itu juga menjual menjual merchandise yang santri produksi, ya mungkin asetnya seperti itu. Kalau tapi detailnya juga kurang tahu, saya memang yang mana seperti itu, jadi memang basically bukan seorang bisnis, jadi sambil belajar saya kurang lebih seperti itu. Kalau apa saja yang menjadi hambatan terbesar dalam mencapai tujuan bisnis ini? Ya kalau hambatan pasti ada ya, salah satunya mungkin karena ini kalau mungkin contohnya di merchandise yang santri buat pasti hasilnya itu kurang lebih. Nah, kalau boleh tahu di sini apa yang menjadi hambatan terbesar dalam mencapai tujuan bisnis yang ditekuni ini? Hambatannya ya tadi karena ini kan bisnisnya salah satunya kan memproduksi hasil karya santri, tentu hasil karya tersebut belum bisa 100% sempurna, seperti itu. Kadang misal membuat kaos, kadang masih ada cacatnya, mungkin kayak seperti apa, kayak gitu. Atau mungkin hal-hal yang lain seperti itu, satu. Kemudian yang kedua ya karena mereka akan basickan sebagai santri sekaligus mahasiswa, kemudian ya jadi
masih ada mungkin terbenturnya waktu dengan kegiatan yang lain. Jadi kadang masih belum bisa menyesuaikan, belum bisa membagi waktu-waktunya. Kadang ini terbentur dengan kegiatan ini, lebih seperti itu. Nah, kalau bagaimana Anda menangani atau merencanakan untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam bisnis ini? Ya, untuk menanganinya tentu saja ketika itu berkaitan dengan produk, tetap terus diperbaiki dengan cara ya terus terus latihan, terus memproduksi ketaksananya gimana, keproduksinya gimana, terus produksi, terus latihan, sampai memang benar-benar itu nggak ada salahnya kalau itu seperti itu. Ya kalau memang orangnya tadi lah memang pintar memotivasi mereka bagaimana bisa untuk membagi waktu, terutama untuk waktu kuliah, untuk waktu ngaji, untuk waktu bisnis, seperti itu. Nah, kalau terkait dengan peluang, apa saja peluang pertumbuhan atau ekspansi yang ada di pasar ini? Kalau peluang ya mungkin kalau peluang ya tentu saja ada, apalagi ini kan bisnis kayak gini kan, apalagi berhubungan dengan persentage gitu kan banyak ya. Mungkin ketika santri ada yang menikah atau apa, mungkin bisa ditawarkan untuk persentasenya nanti bisa produksi di sini. Mungkin ketika ada acara apa bisa membuat persentas sendiri, itu kan di samping melatih produksinya, bagaimana cara membuatnya, juga melatih kewirausahaannya, juga melatih skill-skillnya juga. Nah, itu kan menjadi nilai plus tersendiri. Gitu. Ya, kalau apakah ada tren atau perubahan di industri yang dapat Anda manfaatkan? Kalau tren perubahan untuk sekarang ini ya untuk sekarang ini bisnisnya nambah trennya, yaitu di bisnis fotokopi di dekat sini itu yang masih satu lingkup dari sini. Itu kan karena di sini kan banyak yang namanya mahasiswa, yang mana kadang itu masih banyak untuk ngeprint atau mungkin fotokopi atau hal-hal yang lain. Itu pasti salah satu bisnis mungkin yang menjanjikan mungkin di sekitar kampus. Mungkin kurang lebih seperti itu. Berarti print di sini itu masih satu lingkup dengan Bina Lama, masih dinaungi? Ya, pada prinsipnya masih sama, tapi mungkin cuma beda dalam hal yang ngelola saja. Kalau sini kan yang ngelola kan saya. Di sini ada teman lain, ya dulunya ngelola sini, tapi karena ada tambahan bisnis lain kayak yang tadi fotokopi, jadinya saya minta untuk ngelola yang bagian sama gitu. Kalau risiko atau ancaman eksternal yang Anda identifikasi bagi bisnis Anda saat ini itu apa? Untuk ancaman eksternal tentu ya nanti persaingan dengan bisnis-bisnis lain ya, apalagi ini bisnis-bisnis retail yang mencakup kebutuhan sehari-hari santri seperti sabun dan yang lain sebagainya. Apalagi santri zaman sekarang kan pintar yang namanya menggunakan media sosial, menggunakan Android, menggunakan kan pintar sekali. Jadi pasti mereka pilih bagaimana cara mereka untuk mendapatkan barang-barang yang lebih murah seperti itu. Kalau seperti itu yang saya rasakan. Kalau bagaimana Anda merespon persaingan yang semakin meningkat di pasar ini? Ya, untuk itu masih belum tahu ya, karena mereka kan santri, mahasiswa juga, jadi sudah tahu bagaimana cara mengakses barang-barang yang murah, apalagi online kan serba canggih seperti itu. Ya, mau gimana lagi karena ini bisnisnya model-model bisnis retail dan harganya pun belum bisa menggunakan harga grosir, jadinya untuk menangani hal tersebut ya tahu juga saya, karena ya saya kan masih pemula juga, masih sekitar 2 tahunan juga kadang belum bisa kayak gitu. Baik, mungkin terima kasih atas Pak Aldian ini bersedia untuk meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.